wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silva Nadianti Nurul Syahira. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan kemarin yang masih sama, yaitu Pikrotik MTCNA, yang sekarang telah beranjak kepada bab berikutnya, yaitu tentang Internet Gateway. Nah, pada bab kali ini mencakup beberapa materi, diantaranya yang pertama, pengenalan Internet Gateway. Yang kedua, tahapan konfigurasi NAT. Yang ketiga, konsep konfigurasi WAN. Yang keempat, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Yang kelima, konsep WAN dengan metode manual. Yang keenam, konfigurasi LAN. Yang ketujuh, konfigurasi NAT. Yang kedelapan, NAT-trick. Yang kesembilan, perapian konfigurasi. Yang ke-10 itu ada ARP. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan Internet Gateway. Nah, ibaratnya itu terdapat lebih dari satu PC client, satu switch, dan satu router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Goalsnya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga komponen PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Di sini saya akan membuat topologinya. Nah, di sini saya akan menambahkan perangkat switch terlebih dahulu. Kita namai SW Cisco. Lalu ikonnya bisa searching biar cepat. Nah, pilih yang biru ini. Lalu untuk internet itu 2 agar bisa ada 8 port. Klik save. Di sini sudah ada perangkat switch. Lalu kita tambahkan virtual PC-nya sebanyak 5 buah. Klik save. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu untuk namanya kita ganti agar berurutan. Itu yang ini jadi virtual PC 1. Ini jadi virtual PC 2. Yang ini jadi virtual PC 3. Ini jadi virtual PC 4. Dan ini jadi virtual PC 5. Lalu kita hubungkan perangkat switch ke router. Nah, kita hubungkan juga ke virtual PC-nya. Nah, kurang lebih topologinya seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya, itu ada tahapan konfigurasi Internet Gateway. Nah, tahapan konfigurasi Internet Gateway itu ada 3.
Yang pertama konfigurasi WAN, yang kedua konfigurasi LAN, dan yang terakhir itu konfigurasi NAT. Kita ke konfigurasi WAN terlebih dahulu. Nah, WAN itu kepanjangannya Wide Area Network, yaitu koneksi dari router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Di WAN itu ada dua konfigurasi, itu secara DHCP client dilakukan ketika ISP menyediakan DHCP server, sehingga ketika mikrotik dikonfigurasikan dengan DHCP client maka akan mendapatkan IP address secara otomatis. Sedangkan untuk konfigurasi manual atau statik itu dilakukan ketika ISP tidak menyediakan DHCP server. Lalu ada konsep WAN dengan metode DHCP client. Ini menggunakan terminal. Langkahnya, nyalakan terlebih dahulu perangkat mikrotiknya, masuk ke terminal mikrotik dengan klik 2 kali pada perangkat mikrotik. Jika belum login, login terlebih dahulu. Ketika IP DHCP client, ketikkan IP DHCP client, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada menu IP DHCP client. Langsung saja ketik print. Nanti kita bisa lihat IP address-nya berapa. Klik enter. Ketik print detail jika ingin tahu lebih detailnya. Nanti kita bisa mengetahui gateway, DNS, IP address, dan lain-lain. Kalau bisa, itu dicatat. Lalu klik enter. Ketik remove number sama dengan 0. Di sini kita akan menghapus IP DHCP client-nya. Kenapa number 0? Karena IP DHCP client-nya ada di nomor 0. Bisa dilihat di sebelah kiri di bagian IP DHCP print tadi. Lalu klik enter. Kita bisa kembali ke menu awal dengan klik ini garis miring, lalu enter. Kita bisa cek kembali IP address-nya dengan ketik IP address print, maka secara otomatis IP pada Ether 1-nya tidak ada. Lalu klik enter lagi. Ketik interface print untuk mengetahui interface-nya. Nah, kita akan fokus ke Ether 1 yang mengarah ke ISP. Lalu klik enter. Untuk konfigurasi DHCP client, kita bisa menggunakan perintah IP DHCP client add interface sama dengan 1, disable sama dengan 0. Lalu enter. Ketik IP address print. Setelah dicek, untuk Ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP client. Nah, jika menggunakan Winbox itu caranya yang pertama, buka Winbox dengan run administrator. Dan kedua, masuk menggunakan MAC address. Jika ingin menggunakan IP address, masukkan terlebih dahulu IP address yang telah didapatkan tadi. Lalu buka IP. Lalu pilih DHCP client. Hapus terlebih dahulu IP address-nya. Untuk cara konfigurasinya, itu klik tanda plus atau add. Pilih di Ether 1, jangan lupa DNS dan NTP-nya di checklist. Klik apply, lalu klik OK. Nah, lalu ada konfigurasi WAN dengan metode manual. Caranya kalau menggunakan terminal yaitu yang pertama, nyalakan terlebih dahulu perangkat mikrotiknya. Masuk ke terminal mikrotik dengan klik 2 kali pada perangkat mikrotik. Masuk ke menu DHCP client-nya terlebih dahulu dengan ketik IP DHCP client. Lalu klik enter. Lalu ketik print untuk melihat Ether 1-nya ada di nomor berapa. Klik enter. Ketik remove number sama dengan 0. Lalu kembali ke menu paling awal. Lalu kalian bisa cek terlebih dahulu dengan IP address print. Pastikan di Ether 1 sudah kosong. Lalu klik enter. Berikan perintah IP address add address sama dengan 192.168.44.0/24. Ini contohnya ya teman-teman. Interface sama dengan di Ether 1. Untuk pemberian IP address itu bebas, dan tentukan ingin disimpan di Ether berapa. Ketik IP address print, lalu bisa dilihat pada bagian Ether 1 sudah terisi. Klik enter. Lalu lakukan ping ke ISP-nya. Untuk menambahkan default gateway, bisa masukkan perintah IP
route add gateway sama dengan masukkan IP ISP-nya. Lalu klik enter. Lalu untuk menambahkan IP DNS bisa masukkan perintah DNS set servers sama dengan 8.8.8.8. Nah, ini itu memasukkan IP address Google. Setelah itu coba ping google.com dan sudah bisa. Kalau menggunakan Winbox itu caranya yang pertama, buka Winbox, masuk menggunakan MAC address. Jika ingin menggunakan IP address, masukkan terlebih dahulu IP address yang telah didapat tadi. Yang ketiga itu konfigurasi IP. Nah, klik IP, pilih addresses, lalu pada bagian Ether1 bisa dihapus. Klik tanda plus, lalu definisikan IP-nya seperti apa pada CLA sebelumnya. Pilih Ether1, klik apply, lalu klik OK. Lalu ada konfigurasi default gateway. Pilih menu IP, pilih route. Untuk yang AS bisa dihapus, lalu klik tanda plus dan bagian DST address nya biarkan saja. Lalu di bagian gateway tambahkan dengan IP ISP gateway-nya tadi. Klik apply, lalu klik OK. Lalu ada konfigurasi DNS. Pilih menu IP, pilih DNS. Sudah terisi 8.8.8.8, yang lainnya biarkan default. Lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, materi berikutnya ada konfigurasi LAN. Nah, LAN itu mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien. IP LAN itu konfigurasinya ada konfigurasi IP address dan konfigurasi DHCP server. Untuk IP address itu pada interface yang mengarah ke klien yaitu di Ether 2. Untuk konfigurasi DHCP server itu para laptop atau PC yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Nah, ini ada contoh konfigurasi LAN menggunakan Winbox. Yang pertama, buka aplikasi Winbox, pastikan masih terkoneksi. Kedua, lakukan konfigurasi yang pertama, yaitu konfigurasi IP address di Ether yang mengarah ke klien. Pilih menu IP, lalu klik addresses, lalu klik tanda plus atau add, masukkan IP address-nya yang mengarah ke Ether 2. Contohnya 192.168.88.1/24. Untuk interface-nya pilih add di Ether 2. Lalu klik apply dan klik OK. Lanjut ke konfigurasi kedua, yaitu konfigurasi DHCP server. Pilih menu IP, klik DHCP server, pergi ke bagian DHCP server, pilih interface-nya Ether 2, klik next, periksa apakah sudah benar atau belum IP address-nya yang mengarah ke klien. Klik next terus sembari periksa apakah ada kesalahan atau tidak. Setelah ada bacaan setup has completed successful, lalu baru klik OK. Lalu materi berikutnya ada konfigurasi NAT. Nah, NAT itu kepanjangannya Network Address Translation. Fungsinya mentranslate IP address privat menjadi publik. Untuk membangun jaringan lokal, PC-nya itu menggunakan IP privat. Ketika PC menginginkan akses internet, pasti melalui router. Karena dari router, IP privat para PC akan diterjemahkan menjadi satu IP publik, sehingga bisa akses internetan. Sehingga syarat internetan itu menggunakan IP publik. Ini ada konfigurasi NAT menggunakan Winbox. Langkahnya yang pertama, pilih menu IP, lalu pilih firewall, lalu pilih NAT di bagian atas. Klik tanda plus atau add. Di bagian general ada chain, lalu pilih yang src-net. Nah, lalu ada out interface-nya, pilih Ether 1. Di bagian action, pilih mask queried, lalu pilih apply, klik OK. Lalu materi berikutnya ada NAT tricks.
Nah, NAT itu hanya untuk user tertentu. IP firewall NAT yang bisa akses internet hanya virtual PC tertentu. Bisa dilakukan definisi IP pada SRC address. Kita bisa setting NAT-nya di Winbox. Pilih menu IP, lalu pilih firewall, lalu pilih NAT di bagian atas. Di bagian generik, di SRC address-nya isikan IP address virtual PC yang ingin disetting agar hanya virtual PC tersebut saja yang bisa internetan. Klik apply lalu klik OK. Bisa dilakukan pengujian pada virtual PC sisanya. Lalu materi berikutnya ada perapian konfigurasi. Nah, cara mengembalikan ke settingan biasa itu atau dirapihkan, caranya yang pertama buka aplikasi Winbox, pilih menu IP, pilih firewall, lalu pilih NAT di bagian atas. NAT-nya diklik 2 kali, lalu di bagian SRS address dikosongkan. Klik apply, klik OK, lalu matikan semua virtual PC yang ada. Nyalakan satu persatu sembari masuk ke terminalnya. Ketik show IP, klik enter, lalu ketik IP DHCP. Lalu materi yang terakhir ada ARP. Nah, ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Digunakan untuk mapping IP address layer ketiga dengan MAC address layer kedua. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Sekian penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.